Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Hingga saat ini kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, terus mata-mata kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami datang dengan segala peran yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan ketika menjalankan peran-peran kami, kiranya kami mengingat itu menjadi satu panggilan yang Tuhan mau kami lakukan. Terus perlengkapi kami Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan. Engkau puas atas peran-peran yang kami jalankan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, tema hari ini adalah mertua dan menantu. Saya masih jadi menantu karena saya punya mertua. Dan saya juga sudah jadi mertua karena punya menantu. Ya, mungkin di sini ada yang siap-siap bakal jadi mertua. Atau siap-siap jadi mantu. Enggak ada ya. Kebanyakan kalau udah komisi wanita tuh pasti yang sudah berkeluarga gitu ya. Jadi yang muda-muda merasa belum wanita ya, masih gadis ya. Nah, ini saya bisa pakai ya. Oke, kita bicara soal peran ya. Panggilan hidup itu bukan sekedar panggilan. Jadi kalau ini ibu-ibu mungkin ada yang sudah dipanggil nai-nai, dipanggil oma. Kita tuh bukan sekedar dipanggil sebagai oma karena kita punya cucu. Jadi coba kita lihat ya, sekarang ini kan Mbak Arti semua sudah menikah, kita sebagai istri ya, atau sebagai suami karena kita punya pasangan ya. Lalu kita jadi menantu pasti karena kita punya mertua. Lalu dikasih anak nih, jadi kita bisa sebagai ibu, sebagai ayah karena kita punya anak. Lalu anak kita udah besar, menikah, jadi kita jadi mertua karena kita punya mantu. Kalau mantu kita nggak ada, ya kita nggak jadi mertua, gitu aja ya. Kalau mertua kita udah nggak ada, berarti kita nggak berfungsi sebagai mantu. Jadi paham ya, misalnya suami kita meninggal, kita udah nggak berfungsi sebagai istri, gitu kan? Jadi kalau suami masih ada, berarti kita itu sebagai istri. Dan itu peran-peran yang Tuhan mau kita lakukan. Di dalam peran pasti ada tanggung jawab. Ya, kalau bicara kita sebagai artinya peran kita karena kita memiliki, kita ada di dalam satu keluarga. Ibu-ibu, saya itu sekarang udah 5-5-nya ya. Kalau mau ditambah, saya juga jadi anak karena mama saya masih ada, jadi 6 ya. Saya juga sebagai istri, saya sebagai menantu, saya sebagai mama, sebagai mertua juga, sebagai omah juga. Wow, banyak ya. Tapi orangnya satu, perannya banyak. Lalu sekarang masalahnya begini. Kita menjalankan peran-peran itu sudah sesuai yang Tuhan mau belum? Ya. Jadi pertanyaannya begini, sudahkah saya menjadi istri yang apa terhadap suami? Istri yang baik, istri yang tunduk. Nah, ini kayaknya lebih menyakitkan ya kalau tunduk ya. Kalau istri baik, oh saya udah baik loh, saya ngurus rumah, saya masak, saya ini, saya itu. Tapi istri yang tunduk sama suami, sehingga suami bisa mengasihi. Ya, saya seringkali mengingatkan ibu-ibu, ayo dong jangan jadi kucing garong. Ya, tahu kucing garong? Mestinya jadi kucing angora ya. Kucing angora tuh dielus-elus, disayang-sayang ya. Apakah saya sudah menjadi menantu yang bisa nyenengin mertua? Apakah saya sudah jadi mamah yang benar terhadap anak saya? Apakah saya jadi mertua yang mengasihi mantu saya? Dan apakah saya sudah jadi oma yang gak intervensi sama cucu? Yang bisa jadi oma benar? Nah, kelima-limanya ini saya juga lagi belajar.
Masih terus belajar. Selesainya kapan? Ya nanti waktu saya tutup mata. Ya, saya tahu tidak mudah menjalankan peran-peran itu. Lalu kalau Anda bilang, gimana saya jadi istri yang tunduk Bu? Suami saya. Kemarin ya, saya konseling suami istri. Si istri ngomong, suami saya tuh gak pernah nyentuh saya. Lalu saya tanya bapaknya, Pak gak disentuh-sentuh. Gimana mau nyentuh, marah-marah melulu. Saya bilang sekarang ibu mau disentuh ya, mendekat Bu. Duduk aja jauh-jauhan ya. Satu ngadep sini, satu ngadep situ. Saya bilang mendekat Bu, orang namanya mau disentuh kan. Coba ibu gelendot, gak mau, jijik. Lah saya bilang ibu katanya mau disentuh. Nah ini kadang-kadang kita sendiri enggak berperan sebagaimana yang kita harapkan, kita inginkan. Jadi saudara, menjadi mertua, ini PR ya, karena hari ini kan mertua menantu judulnya ya. Jadi cuma 2 peran itu kan. Kalau sekarang ibu-ibu jadi mertua, nah sekarang saya punya akronim mertua, M. Di sini siapa yang udah jadi mertua ya? Saya ditemenin ya, 1, 2, 3, banyak juga ya. Tapi belum sampai 10, yang lain mah belum ya. Baru mau kan, akan ya suatu saat nanti ya. Nah mertua tuh M-nya, menantu adalah anak Anda sendiri yang lahir lewat perut besan. Bukan anak orang ya. Oh itu mah anak orang lain maksudnya ya. Ini anak kita, cuman bedanya ketemunya udah gede ya. Jadi bukan dari kecil. Jadi kita bisa marah-marahin mantu, nggak bisa. Dia dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Ada nggak yang nggak sesuai dengan tradisi, dengan harapan? Ada. Tetapi kita harus menghargai dia itu tumbuh di dalam lingkungan yang berbeda. Jadi bukannya, oh itu kok mantu saya jorok banget ya. Makan pakai tangan. Loh buat dia makan pakai tangan sedep. Iya enggak? Ya buat kita, wah nggak bisa dong mesti table manner. Nah ya sekarang itu mah bedanya di budaya. Buat dia sedep makan pakai tangan gitu ya. Nah saudara, ini sebetulnya ketika menantu anak Anda sendiri, nah sekarang sudah jadi anak Anda. Ada lagi, oh ini anak saya, ini bukan anak saya, ada? Nggak ada kan? Paham? Ini sudah jadi anak kita. Mau anak saya yang laki, mau mantu saya yang perempuan, itu sama-sama anak saya. Nah, lalu E-nya, enyahkan sikap memihak ketika mereka konflik. Kan sudah 2 in 1, 2 jadi 1. Kita nggak boleh bela anak kita. Wah ini anak kita, iya emang dia yang salah sih ya. Aduh dari keluarganya kayak gitu sih ya. Oh enggak sama ya sama keluarga kita ya. Dia mah lain. Please deh. Kalau kita sudah lihat yang M pertama, dia anak kita. Kita harus rangkul dua-duanya. Anda mesti mengatakan kepada anak, kalau ribut berantem nggak boleh salah satu yang datang. Mesti salah 2 ya. Karena bagaimana bisa berantem pasti dua-duanya salah gitu kan. Nggak ada satu salah, nggak ada satu benar. Jadi kita tidak memihak. Itu penting sekali. Ya, kalau Anda tidak memihak, begitu Anda tahu bahwa anak mantu ini adalah anak kita yang baru ketemu gede. Please, mungkin kasih kita harus lebih besar. Karena kalau anak kita kan udah tahu dong, kita itu mengasihi. Sekalipun misalnya kita ngomel, dia tahulah udah dari kecil hidup sama kita. Oh mami mah ngomel-ngomel mah biasa. Iya kan? Dia tahu, dia percaya bahwa kita mengasihi. Tapi si mantu ini kan belum tentu. Wong baru ketemu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia juga sedang belajar percaya kepada kita. Jadi kalau mau ditanya, kita harus kira-kira menunjukkan kasih kita ke mana? Ke anak atau ke mantu?
Iya betul Bu, dua-duanya. Tapi kalau udah dua-duanya, ini yang mana yang lebih? Ke mantu. Kalau anak kita kan dia udah percaya sama kita. Ya. Kita istilahnya kita, aduh kamu tuh pakai baju kok begitu sih, gitu ya. Ya biasalah, Mam. Tapi kalau kita begitu sama mantu, kok pakai baju begitu? Dia langsung cep. Apa yang salah ya sama baju saya? Kenapa ya saya pakai begini ya? Karena dia belum mengenal kita, dia baru belajar percaya kepada kita. Jadi makanya kita mesti sopan sama mantu ya. Jadi ibaratnya kalau ke anak bisa gini, tolong dong bawain ini nih, mami punya belanjaan. Kalau sama mantu, tolong ya bawakan, boleh minta tolong bawain belanjaannya mama gitu. Coba bisa di-digest. Lalu Anda bilang gini, enak amat jadi mantu sekarang. Dulu waktu saya jadi mantu, gitu kan. Kita bandinginnya kan dulu kan. Wah mana boleh, saya yang mesti melayani mertua. Saya yang mesti sopan sama mertua. Mana ada zaman now yang justru mertua mesti sopan sama mantu gitu ya. Nah sekarang saya mengingatkan ibu-ibu, ini tahun 2022, abad 21 ya. Jangan bawa-bawa abad 20 ya. Itu mah kita dulu hidupnya di abad 20 ya. Yang mertua segalanya. Nah gak bisa. Kalau sekarang kita mau curi hati anak kita, ayo. Kita mesti mengasihi mantu kita ya. Nah relakan anak Anda menjadi milik istrinya atau milik suaminya. Emang udah jadi milik dia. Gak bisa gini, kok kamu gak datang ke rumah mama? Kok udah lama nih kamu gak datang? Kok kamu jalan-jalan sama istri kamu sama suami kamu gak ajak mama? Tolong dengan sangat ya. Anak itu sudah keluar dari rumah, ibu-ibu, ya ada bapak di sini. Nah begitu keluar dia jadi milik pasangannya. Mereka sudah dua menjadi satu. Jangan ikut-ikutan lagi, ya. Diajak syukur, nggak diajak happy, haleluya. Jadi nggak ribet, ya enggak, ya. Lalu tidak harus punya cucu, ya. Nggak harus, karena cucu adalah bonus. Jadi jangan kepo. Kamu belum isi, belum. Periksa tuh si Anu tuh ya. Jangan sampai kelamaan ya kosongnya. Nanti nggak dapet loh ya. Ayo deh serahkan ke mereka. Mereka mau punya anak, nggak mau punya anak, dikasih anak. Itu udah urusan mereka. Jadi jangan gini, mama tuh ditanya terus loh. Ini kapan, cucunya kapan? Kita tuh ya anak belum married ditanya, Bu kapan anaknya married gitu ya. Nanti kalau udah anaknya nikah, Bu kapan punya cucu gitu ya. Terakhir sih kita ditanya, Bu kapan matinya gitu kali ya. Soalnya kan ditanya kapan. Seolah-olah tuh kayak kita punya ujung gitu loh. Ujungnya tuh maksudnya gini, anak harus nikah. Ujungnya tuh anak harus punya cucu gitu loh. Itu seperti harus. Enggak. Itu kita harus melihat bahwa cucu itu adalah perluasan dari sebuah keluarga. Mereka mah suami istri udah komplit. Komplit. Paket komplit. Jadi kalau punya cucu, itu artinya diperluas, puji Tuhan. Enggak punya cucu, puji Tuhan juga. Paham ini? Nah, jadi saudara, urusan rumah tangga anak Anda milik mereka, jangan intervensi. Ya, tolong please ya, mertua-mertua kalau datang ke rumah anak, mantu jangan gini. Kotor nih. Ibu-ibu bukan polisi
ya. Jangan ngecek buka kulkas, kok kosong? Ya ampun, ini sambal udah berapa tahun? Kita bukan inspeksi ya, bukan sidak ya. Jadi please. Nah, urusan cucu juga jadi urusan mereka. Saya tahu ini nggak mudah, apalagi di depan mata kita. Ya, saya sendiri juga harus latihan yang namanya mingkem, tutup mulut. Ini rasanya udah di ujung mulut ya. Aduh, udah di ujung, pengen ngomong gitu. Tapi saya tahu saya nggak punya hak untuk itu. Ya, udah jangan cawe-cawe, jangan kepoh aja. Ya. Lalu anggap menantu itu sahabat baik anak Anda. Sahabatnya bukan sebagai pesaing. Jadi seolah-olah saudara misalnya gini. Itu ya kamu tahu nggak si itu misalnya kita sebut anak. Paling doyan sayur asamnya mami. Dia mah suka banget dah kalau udah sayur asamnya mami. Enggak usah disebut-sebut begitu. Enggak usah, kan Anda bukan lagi kompetisi. Siapa yang paling enak makanannya, siapa yang dia paling doyan, gak usah. Jadi kalau dia nanya baru, Mami gimana sih bikin sayur asem yang enak, baru Anda ngajarin. Jadi gak usah ngasih buku resep ya. Sekarang mah udah bisa tahu dari YouTube, dari mana, gak usah. Jadi ingin menunjukkan bahwa kita lebih hebat, kita lebih pandai, gak usah. Ya. Nah, Titus 2 ayat 3-5, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan perempuan tua? Dia mendidik perempuan-perempuan muda untuk apa? Untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Sebetulnya waktu kita hidup seperti ini, apa? Ketika firman Allah tidak dihujat orang, supaya itu menjadi kesaksian. Supaya orang jadi melihat hidup kita. Lalu yang dimuliakan ya Tuhan. Jadi saudara, karakter ini ya di dalam konteks kita melihat bagaimana yang tua ya. Sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Beribadah, cakap mengajarkan hal-hal baik. Mendidik mantu, mengasihi suami dan anaknya, hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangga dan baik hati. Saudara, taat kepada suami. Lalu di sini ada 2, jangan memfitnah, jangan jadi hamba anggur. Jangan fitnah, please. Ya, makanya gosip, nggak usah. Kalau kita nggak jelas, nggak tahu, nggak ini nggak usah. Kalau Anda mau tahu ya cari tahu. Kalau enggak mah, katanya ya, katanya, dengar-dengar, nah itu nanti ujung-ujungnya bisa fitnah ya. Nah, jadi saudara, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayo saudara, kita belajar yang tua-tua nih, ya. Jadi kalau kita bilang kenapa sih kok namanya mertua bukan mermuda, ya. Ya memang udah tua. Gitu ya. Sering orang bilang, lu mah jangan bilang tua, mesti di otak muda. Sih ya. Tua muda, mah 80 tahun juga bisa disebut muda. Wong jadi presiden aja bisa umur 70 sekian, 80 sekian. Jadi memang bukan soal kita ini tua muda. Tetapi bagi saya bagaimana kita menjalankan peran kita. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kita harus melepas. Harus melepas Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prinsip ini seringkali saudara buat sebagian orang Tionghoa mengatakan, Bu saya punya 4 anak, masa 4-4-nya keluar rumah? Ya 1 lah yang di rumah. Rumah saya gede Bu. Saudara,
ini tentu saja saudara bukan maksudnya ngusir, tapi kasih mereka membangun satu unit yang namanya keluarga. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada kita kan dia sungkan mau berantem. Nah, kalau nggak ada kita kan dia mau berantem, mau apa, jungkir balik ya nggak apa-apa juga. Namanya juga latihan. Tapi artinya kalau kamu mau datang ke rumah mami, mau nginep silahkan. Tapi berduaan gitu kan, karena udah jadi satu paket, keduanya menjadi satu daging. 1 Korintus 11 ayat 3, tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Kepala dari tiap laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini hierarki. Saudara, ada nggak di sini hierarkinya adalah orang tua? Ada nggak? Kepala dari laki-laki adalah orang tuanya. Ada? Nggak ada saudara. Kepala dari laki-laki itu langsung Kristus. Jadi kita tuh jangan nganggep gini, walaupun anak udah berkeluarga, dia mesti ingat sama kita orang tua, ya. Siapa yang bisa ngegedein dia? Oh, kalau nggak gede-gede, iya ya. Jadi saudara, kita nggak lagi balas jasa atau minta jasa, atau kita merasa kita sedang investasi. Enggak. Kepala daripada laki-laki itu adalah Kristus. Dia tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Karena kita sudah melepas. Ya, suasana paling mengharukan di dalam pernikahan tuh kapan sih? Nah, saya Maya kalau udah ngeliat gitu ya, nggak usah anak sendiri, anak orang aja saya bisa nangis, ya. Waktu dia terima kasih, ya kira-kira itu kan kayak say goodbye gitu kan. Ya tentu secara, bukan ya secara ini, tetapi ya berarti kan saya udah enggak terima kasih, kan biasa gitu kan. Mama sudah membesarkan saya, makasih ya Ma. Jadi si istri juga udah ikut suami. Ini kadang kala hubungan suami istri menjadi retak karena ada intervensi mertua dan orang tua. Kenapa sih kamu beli rumah di situ? Beli di situ aja. Ini deket mama sini ada rumah tuh yang murah bagus tuh di ujung gang. Aduh please dah, itu mah sepakat mereka aja berdua. Mereka sepakat, mau di ujung kulon, mau di mana itu sepakat. Jadi intinya kita itu udah melepas. Melepas, ya. Jadi kalau anak misalnya, Mah itu suami saya mau jadi hamba Tuhan. Sini mama ajak ngomong ya, suami kamu mau jadi hamba Tuhan, mau dikasih makan apa istri sama anak. Sini, kamu ingat ya, kamu ambil anak saya ya untuk dijaga, dirawat, dipelihara. Sekarang kamu mau jadi hamba Tuhan, mau makan apa? Wah saudara, ayo Anda cuma bilang gini, doa. Doa aja, tanya Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, masa Tuhan gak pelihara? Masa Tuhan gak jaga? Ya, nah jadi saudara ini yang kita sebetulnya mau belajar ini, ada proses melepasnya Naomi. Ya, ini udah tahu ya cerita tentang Naomi dan Rut. Tadinya saya mau baca ya, tapi ya saudara baca deh tuh, Rut pasal 1 ya. Berkatalah Naomi kepada kedua mantunya. Ini kan setelah Naomi itu udah anak meninggal, suami meninggal ya, udah gak ada siapa-siapa, tinggal 3 wanita nih, 3 janda. Dia bilang pergi pulang masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi betul-betul melepas. Nah, walaupun ini tahu ya, ini tua sama siapa? Anak udah meninggal, sekarang mantu juga kalau pergi gitu kan. Ya, padahal kan ini kan mantu anak saya juga, yang mesti ngerawat saya dong kalau saya udah tua. Ini prinsip. Saudara mau udah tua, Tuhan yang pelihara, enggak jadi mantu punya beban. Masa jadi mantu yang harus ini, tapi Naomi dia bilang kamu pergi aja kepada ibumu. Gitu, ya istilahnya nggak usah mengabdi kepada
saya tapi mengabdi kepada ibumu. Ini ya dengan konteks budaya Tionghoa, biasanya anak perempuan itu kan masuk, betul nggak istilahnya? Masuk ke keluarga laki, berarti dia memang sudah keluar kan? Sudah jadi milik pihak laki-laki. Nah kita belajarnya dari Alkitab. Nggak ada milik sini, milik situ, milik Tuhan yang ada. Ya, milik Tuhan. Jadi dia mau kemana silahkan. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ya, saudara, seorang ibu tuh memberikan kehidupan kepada anaknya. Seorang ibu memberi kehidupan kepada anaknya. Tetapi memberikan hidupnya kepada menantu perempuannya. Ini saya ulang ya, kalimatnya agak susah ya. Maksudnya apa ya? Seorang ibu itu memberikan kehidupan. Kehidupan itu kan si anak dari kecil dirawat, dikasih makan, memberi kehidupan supaya itu anak hidup lah gitu ya. Tetapi seorang mertua memberikan hidupnya itu konteksnya bisa anak laki-lakinya yang menjadi sumber hidupnya, bisa pengabdiannya itu kepada menantu perempuan. Saudara, ini kayaknya nggak ada ya di dalam budaya kita ya. Karena budaya kita itu masih mestinya mantu itu yang ngerawat mertua, mengabdi kepada mertua. Saudara, begitu ini Naomi ya, dia bilang begini, udah kamu pergi aja. Kamu pergi, nggak apa-apa. Nggak usah ikut saya. Kamu kawin lagi. Masih ada pria-pria lain, kamu masih muda. Kalau mau nunggu saya punya anak, mau sampai kapan? Ya kan? Saya juga suami saya udah meninggal, masa saya kawin lagi, tunggu saya punya anak, nanti kamu kawin sama anak saya. Nggak mungkin. Udah, kamu pergi. Nah, saudara, ya, kita melihat komunikasi ya. Komunikasi itu sudah horizontal. Jadi bukan instruksi, bukan larangan, diskusi dua arah, dan tempatkan diri saudara sebagai konselor, konsultan. Beri kesempatan anak atau mantu bikin keputusan. Jangan intervensi untuk urusan rumah, untuk urusan hidupnya, apalagi pengasuhan anak. Jangan saudara, termasuk dalam hal keuangan dan panggilan hidup anak. Tuhan manggil dia menjalankan peran apa, ya terserah dia. Jadi jangan sampai kita ini menjadi penghalang untuk panggilan hidupnya dan hubungan suami istri. Bahkan Naomi kan bilang kawin lagi dah, kawin lagi. Jangan sampai begini, kamu ya jangan kawin lagi, setia sama suami kamu. Ya, sama anak saya nggak rela kamu kawin lagi. Udah. Kamu urus tuh anak-anak cucu saya ya. Jangan saudara. Dia punya kehidupan, biarkan dia yang punya keputusan. Itu hidupnya. Jadi biarin dia tanya Tuhan aja, Tuhan mimpinnya bagaimana. Rela enggak? Ini enggak ada yang tua-tua ya. Jadi kalau misalnya anak kita udah meninggal, ini mantu kita perempuan. Rela nggak mantu kita pergi lagi sama pria lain, dia hidup senang, rela nggak? Mikir-mikir ya. Kok tega ya? Ya ampun, suami kamu tuh belum setahun lagi meninggalnya. Kok kamu udah pergi sama pria lain sih? Ganjen amat. Ya, jadi janda muda. Aduh please, jangan. Itu hidupnya. Alkitab juga bilang boleh kok nikah lagi kalau udah meninggal kan? Kan berarti tanggung jawab peran dia sebagai istri kan sudah tidak ada. Nah, jadi responnya si Rut ini sesuatu yang luar biasa. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini menantu luar biasa sekali. Tapi menantu ini bisa luar biasa karena punya mertua yang luar biasa. Iya kan? Dia tahu ini mertua bukan yang dikekep gitu ya. Nggak boleh kamu pergi, kamu mesti ikut saya. Enggak, justru si mertua dengan tulus dia ngelepas, enggak apa-apa. Ayo kamu masih muda, yang penting kamu seneng, hidup kamu masih panjang. Jangan mikirin saya, udah. Malah responnya si Ruth bilang, please jangan usir saya, kira-kira ya. Saya mau ikut, mama kemana juga, mama jadi janda, saya juga jadi janda. Mama gimana, mama susah, saya susah. Ya, jadi mau ikut maksudnya, mau ikut susah. Jadi senang susah sama-sama. Nah, kita ingat ini janji apa ya? Jikalau sesuatu apapun memisahkan engkau, aku dari engkau selain daripada maut. Itu janji apa? Janji nikah. Jadi saudara, si Ruth itu ngomong sama Naomi, udah kayak sama pasangan hidup. Engkau susah, aku juga ikut susah. Engkau senang, aku ikut senang. Pokoknya kita sama-sama. Sama-sama senang, sama-sama susah. Baik kaya, miskin, sehat, sakit, susah, senang gitu kan. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Aduh, ternyata ada janji mertua sama mantu, janjinya kayak janji nikah ya. Nah saudara, kalau saudara lihat ya proses let go-nya si Ruth. Jadi Ruth itu kan tetap terpaut kepadanya dan tidak mau meninggalkannya. Ayat ke-14 itu. Saudara, dalam bahasa Ibrani, dia tetap terpaut itu bersatu, itu pakai kata dabak. Lalu dia nggak mau meninggalkan, pakai katanya adalah azab. Nah saudara, ini persis sama ketika dipakai di Kejadian 2 ayat 24. Bagaimana seorang suami meninggalkan orang tuanya pakai kata azab. Lalu untuk bersatu dengan istrinya pakai kata dabak. Saudara melihat di sini. Jadi waktu Naomi melakukan itu persis seperti Kejadian 2 ayat 24. Dia nggak mau meninggalkan pakai kata azab. Dan dia mau terpaut dengan Naomi pakai kata dabak. Nah saudara, di pasal 2 ayat 11 Boas menjawab. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu, bapakmu dan tanah kelahiranmu. Serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Wah, ini yang bikin Boas jatuh cinta sama Ruth. Melihat kesetiaan Ruth. Karena Boas kan saudara dari Naomi kan. Ya. Jadi Ruth digambarkan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan Naomi. Nah kembali saudara ya, jadi menantu. Kalau tadi kan mertua ya. Menantu nih sekarang ada akronimnya M. Mertua adalah orang tua pasangan yang sudah menjadi orang tua kita juga. Jadi gak ada lagi papahmu, mamahmu. Gak ada, adanya papa kita, mama kita. Enyahkan kecurigaan bahwa mereka akan mengambil milik Anda. Ya, jadi saudara kalau udah curiga nih jadi mantu, tuh kan sayang udah sama anaknya tuh, sama anaknya aja dikasih tuh yang bagus-bagus, yang enak-enak, saya sisanya. Nah jadi parno ya, nantikan kehadirannya seperti kepada orang tua juga. Kok saudara bisa kangen sama orang tua Anda, kenapa gak kangen sama mertua? Ya ini kalau jadi mantu ini kan sekarang fungsi sebagai mantu. Lalu anak mereka nih, ya anak si mertua itu kan sebetulnya hasil didikan, betul nggak?
Jadi Anda jangan bilang gini, saya mah gak suka dia tuh sama keluarga situ, jorok. Kita menikah sama anaknya, anak dari orang tua yang jorok gitu ya. Jadi kita jangan ngejelek-jelekin. Ya, toh kenapa Anda mau menikah? Dengan yang hasil didikannya ibaratnya. Ya, nyatakan perhatian dan kasih Anda berdua. Berdua nih, ya, maksudnya menantu dan anak berdua, nyatakan. Ya, bukan masing-masing, temui secara berkala, khususnya ketika mertua sudah sendiri. Ya, karena sudah sendiri lalu usia tua merupakan fase terakhir hidupnya, hargai tiap momen yang ada. Ya, belum tentu besok dia masih ada lagi. Ya, saya pernah satu waktu ada kelas parenting. Ada satu ibu bilang begini, aduh saya lagi pusing dah. Ini suami saya anak tunggal. Jadi mertua laki saya sakit-sakitan udah ikut saya. Mertua perempuan, aduh bawel banget. Aduh saya rasa saya udah gak sanggup dah ya. Saya udah gak tahan gitu ya. Mana ini sakit kok gak mati-mati, kira-kira begitu kali ya. Ini kok tetap sehat gitu ya, ini kapan matinya gitu. Nah ada satu ibu kesaksian. Dia bilang gini, saya dulu juga persis sama ibu. Saya tuh mikir gini ya, kapan matinya nih mertua ya. Kok tambah sehat, tambah tua, tambah sehat gitu ya, panjang umur gitu ya. Justru makin tersiksa. Saya rubah paradigma saya. Rubah paradigmanya apa? Jangan-jangan hari ini hari terakhir. Jadi enggak worth ribut. Jadi saya waktu ngelihat mertua saya ngomel atau salah, ya udahlah. Jangan-jangan hari ini terakhir. Otomatis sikap dia kan jadi berubah kan. Nice sama mertuanya. Mertuanya juga jadi berubah. Jadi nice. Jadi itu kita kalau ngelihat orang itu bermasalah, jangan ngelihatnya dia. Jangan-jangan sebetulnya kita punya andil. Ya. Nah, saudara, inilah gap generation ya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, ini para mantu, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, jadi di dalam generation gap ini mertua dan mantu, yang muda mah punya passion, punya courage, tapi yang tua punya apa? Wisdom dan punya experience. Makanya kalau tua kan ngomongnya udah makan asam garam. Iya sih, makan gula lebih banyak makanya sakit kencing manis. Makan garam juga lebih banyak makanya darah tinggi ya. Secara experience, secara wisdom lebih punya maksudnya ya dimiliki. Tapi yang muda itu punya passion, punya courage ya. Nah oleh karena itu kita perlu kolaborasi. Apakah menantu atau mertua Anda merasakan bahwa Anda mengasihinya? Tanya ya, tanya sama mertua, tanya sama mantu ya. Kamu berasa enggak kalau mama sayang? Ya, tanya sama mertua, mama berasa enggak disayang aku? Kalau dia bilang enggak, berarti harus lebih banyak ya. Dan apakah menantu atau mertua Anda dapat melihat bahwa Anda mengasihi Tuhan? Ini yang Ruth lihat dari Naomi. Makanya dia bilang bangsamulah bangsaku. Allahmu Allahku. Sampai mantu bisa ngikut mertua. Dia dari bangsa asing. Dia tidak mengenal Allah. Tapi dia sampai mau ikut. Karena apa? Dia melihat Naomi cinta Tuhan. Itu. Makanya dia bisa mengatakan Allahmulah Allahku. Sampai di sini tadi saya udah dipesan. Katanya ada tanya jawab. Silahkan. Saya janji tadi 30 menit ya. Tanya jawabnya 2 jam katanya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu. Iya silahkan Ibu.
Tes. Ya, Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan, kemarin baru beberapa hari yang lalu berjumpa dengan teman saya. Ternyata teman saya itu sudah menikah kira-kira sudah 25 tahun. Dari awal pernikahan dia tidak disetujui oleh pihak laki. Jadi alasannya karena beda agama dan beda suku. Nah, jadi si suami itu waktu menikah sama dia di gereja, pemberkatan, tidak ada sanak keluarga dari pihak laki. Jadi setelah dia menikah dan dia punya anak, harapan dia punya anak, dia bisa panggil ketemu ama gitu ya. Tapi waktu dia datang bersama anaknya panggil, baru mulai bisa jalan, ama gitu ya. Biasanya mungkin kalau udah seperti itu orang tua seneng pada cucu, tapi itu diusir gitu loh. Pergi kamu sana, pergi, jangan deket-deket gitu ya. Jadi itu udah timbul rasa sakit hati gitu ya dari teman saya itu. Tapi dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu, dia terus pendekatan kepada mertua itu, tapi selalu diusir atau dengan perkataan yang sangat kasar. Sehingga ketika papa mertua meninggal, dia tetap hadir di pemakaman segala macam, tapi mertua perempuan itu tidak sepatah kata apapun, tiba-tiba dia bawa rumah abu ke rumahnya si menantu ini. Saya juga heran gitu ya, kok di rumah dia ada rumah abu, tapi saya nggak pernah tanya. Ternyata dia baru cerita seperti itu. Nah setelah itu mertua perempuannya sakit stroke. Jadi sakit stroke dia rawatlah sebagai menantu. Dia rawat, tapi dengan perkataan yang kasar juga si mertua. Jadi akhirnya dia bilang sama suaminya, kamu tuh anak, saya tidak dianggap keluarga dan kamu wajib merawat orang tua kamu. Kamu mau nginep boleh gitu. Tapi ternyata entah bagaimana mertuanya itu dibawa adiknya ke rumah dia gitu. Jadi dia rawatin, tapi mertuanya nggak seneng gitu. Akhirnya dia bilang, loh dia di rumah saya mau rawatin, galakan dia gitu. Bagaimana? Ya udah terserah. Akhirnya mungkin mertuanya kesel atau gimana, langsung dia pergi sama adiknya gitu. Nah pertanyaannya, saya sebagai teman apa yang harus saya sarankan kepada dia gitu. Dia bilang saya nggak dianggap keluarga loh. Dari awal pernikahan saya sudah tidak dianggap keluarga. Saya mau ada relasi baik, tapi dari pihak sana nggak mau gitu. Adiknya juga, kakaknya juga semua pokoknya itu aja. Terima kasih Bu. Kalau ada konflik mertua sama mantu, kuncinya ada di mana? Di anak. Di anak. Jadi apalagi mertua perempuan dengan mantu perempuan. Dua wanita berbeda mencintai pria yang sama ya. Jadi ini sebetulnya si anak laki ini punya peran. Ya, dia sudah memilih ini istrinya, dia mesti melindungi istrinya. Tentu saja dia harus mengasihi mamahnya, dia harus mencuri hati gitu kan, karena kan mamahnya sedih tuh, kayaknya loh kamu jadi ikut istri, kamu jadi meninggalkan mamah gitu ya, kamu jadi ikut kepercayaan istrimu, itu kayak udah buat si mama tuh kayak pengkhianatan, ya. Jadi ngelihat si mantu boro-boro keluarga, dia mengelihat apa? Kamu mencuri anakku dari aku gitu. Jadi kita nih yang jadi mantu, kalau paham posisi si mertua begitu, ngapain kita sakit hati? Kita mah mikirnya begini, iya jelaslah si mertua sakit hati. Karena yang dia ngerti adalah ini anakku dicuri gitu loh. Ya maksudnya anakku diambil, aku kehilangan anakku. Ya apalagi kan buat dia misalnya kan kepercayaan, makanya itu abu dari si papahnya kan ditaruh di situ. Karena dia tetap melihat bahwa si anak dan mantu ini mengkhianati keluarga. Kan kalau dia Kristen berarti nggak disembayangin. Kamu jadi pergi kepada Allah lain. Nah di sini sebetulnya fungsi kita. Fungsi si mantu, fungsi si anak. Tapi kan kuncinya di si anak. Kalau itu dipahamin saya pikir mungkin mereduce gitu ya perbedaan itu. Karena kan si anak misalnya bilang, ma ini nih tadi istri saya beliin. Itu mesti jadi penyambung ya. Dia misalnya bawain makanan kesukaan dia. Ma ini tadi titipan dari istri. Ma ini supaya si mama nih dideposit hatinya.
bahwa ini mantu yang mengasihi mama. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang ibu bagaimana nih kepada teman? Ya udah, kalau dia cerita begitu mah Bu ya, dia nggak minta nasihat, bilang iya saya doain. Ya, jadi mau didoain supaya siapa dulu ini yang mati? Ya, apa mertua yang mati? Apa nggak bercanda ya Bu? Bercanda ya. Ya artinya begini, kita masih punya kesempatan untuk memenangkan dia. Jangan-jangan melihat kebaikan kita, cinta kasih kita yang tulus, si mertua bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Kita bagaimana nih supaya mengasihi mertua yang kayak begini nih, mulutnya tajam, ngomel-ngomel. Nggak bisa kecuali kita ngelihatnya begini nih, ini mertua. Tapi di antara saya dan mertua, di tengah-tengah itu ada Tuhan. Jadi yang kita lihat mah Tuhannya, bukan mertua. Karena apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi misalnya ya, kita bawain dia makanan sama si mertua, apaan tuh? Nggak mau makan gitu. Nggak usah tersinggung, langsung nengoknya ke atas. Tuhan, saya udah bikinin nasi goreng, dia nggak mau Tuhan. Tuhan senyum, makasih kata Tuhan, kamu udah bikinin nasi goreng, makan aja lagi. Oh iya dah, nggak mau ya Ma ya. Kita yang makan, udah nggak usah sakit hati. Kita mesti mikirnya gini, dia nggak ngerti. Jadi jangan sakit hatinya dia, jadi nular ke kita. Iya dong, ini tadinya cuma satu orang sakit hati, jadi sekarang jadi dua. Paham Bu? Iya. Sama-sama. Ada lagi? Iya silahkan. Terima kasih. Saya mau bertanya nih ya, ini tentang batu nisan. Tentang apa? Batu nisan? Iya, jadi kan kalau keluarga kami keluarga besar sekali. Dan keluarga yang masih total sekali. Jadi om saya meninggal itu di umur 40-an. Jadi tante saya menantunya itu namanya ditulis di batu nisan. Sebagai pasangan tetapi nama dia dipakai tinta merah karena dia masih hidup. Biasa orang Chinese begitu di batu nisan. Nah sekarang berjalannya waktu setelah 10 tahun lebih, tante saya ternyata ketemu jodoh. Tetapi namanya nyangkut di batu nisan. Sebagai menantunya di keluarga yang besar itu. Nah dia galau-galau kemarin itu sekitar tahun lalu, dia ingin sekali menikah dengan pasangan yang barunya. Seorang duda yang istrinya meninggal kanker, teman gereja juga. Cuman karena namanya masih nyangkut di batu nisan suaminya, sampai sekarang dia belum ada keputusan. Saya juga nggak tahu bagaimana bisa kasih komentar. Karena saya nggak tahu mestinya gimana kasih komentar. Cuman dia sering sekali bilang, daripada kita boyfriend girlfriend terus dan mungkin menyimpang-nyimpang dikit, mendingan saya resmi menikah. Tapi nama saya masih nyangkut. Terima kasih. Iya, itu kan nama ada di batu nisan. Yang waktu itu si suami meninggal gitu kan. Waktu itu maksudnya 10 years ago gitu ya. Itu dulu, nggak apa-apa, orang batu nisan kok cuman batu doang. Jadi jangan merasa saya terjebak, terpenjara di dalam keluarga itu. Sehingga saya mesti sampai mati juga. Iya enggak? Kalau keluarga, udah misalnya kan kita ngomong ya, Mah ini kan saya menjanda udah 10 tahun ya. Ini saya lagi ada hubungan, bangun hubungan dengan seorang laki-laki, dia juga pria yang baik, istrinya meninggal karena kanker, dan kami rasa cocok. Ya ini untuk kehidupan anak-anak ke depan juga kan, gitu ya. Ya paling enggak kita permisi juga dong sama orang tuanya, jangan tiba-tiba kita ngasih undangan ke mertua gitu kan. Nih Mah aku mau kawin lagi ya. Ya janganlah, biar gimana kan itu mamah mertua kita. Sekalipun suami kita udah meninggal kan itu tetap mamah mertua kan.
pernah ada hubungan gitu loh. Dan saya pikir ya masih tetap berhubungan, wong ada cucunya juga misalnya. Dia tetap ngomong aja. Kecuali dari pihak dia udah ngomong gini, awas ya, lu sekali kawin seumur hidup. Ya, jadi kalau suami meninggal itu pun juga lu anggap masih kawin. Jadi terikat kepada perkawinan itu. Nah, kalau pemahaman dari si mertua itu sih ya, yang kita hadepin memang mertua. Tapi menurut saya kita nggak berhadapan dengan batu nisan. Batu nisan cuman batu, ya. Just kalau si mertua kan orang hidup gitu loh. Wah, dia sakit hati misalnya, kamu ya nggak setia kepada suamimu. Berarti itu kan pemahaman dia, value yang dia tangkap. Nah, dari pihak si suaminya itu maksudnya mertua itu oke nggak dia menikah? Juga nggak ada juga nggak ada tanggapan, tetapi dia pernah bilang gini, ya udah batu nisannya dibongkar aja, diganti namanya cuma satu orang yang meninggal, nggak usah pakai istri, langsung ditulis anak-anaknya siapa. Oh, Jadi jawabannya sedikit ketus, antara dia kasih ya udah batu nisannya diganti, jadi misalnya yang meninggal om saya plus anak-anaknya, anak-anak di karena bawahnya. istrinya itu kan mestinya diwarna merahkan, begitu. Iya. Jadi sampai sekarang dia juga masih gantung. Cuman dia bilang katanya daripada saya boyfriend girlfriend terus dan Iya. selayaknya kita mau tinggal sama-sama dan mau tua sama-sama, jadi kita ada ganjelan, dia bilang begitu. Iya. Sampai sekarang sih masih Ya, gantung-gantung ganjelannya terus. sebetulnya jangan di batu nisan, ya. Itu mah cuman barang, bukan orang, ya. Betul. Sehingga kita tuh maksudnya terpenjara oleh hanya karena itu gitu loh. Ya, saya tahu sih karena memang kan kita orang Tionghoa itu kuat sekali dengan tradisi. Tetapi ya disinilah mana sih yang benar gitu kan, kita ngikut bukan karena tradisi. Ya, tetapi karena memang kebenaran gitu, ya. Oke, ada lagi? Oh, puji Tuhan, nggak ada ya. Berarti udah jelas banget ya. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami tahu ketika kami dihadapkan dengan berbagai isu, pergumulan mengenai hubungan mertua dan menantu. Tapi Tuhan, Engkau yang menciptakan lembaga keluarga. Kalau Engkau mendesain seperti ini Tuhan, kami percaya bukan hanya relasi suami istri yang Tuhan tekankan, ternyata relasi mertua dan menantu, satu hubungan yang sangat erat di mana pengaruh mempengaruhi luar biasa terjadi. Kami melihat di dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Kalau saat ini kami jadi mertua, biarlah kami boleh mengasihi, memberikan kebebasan kepada menantu kami untuk dia menjadi dirinya sendiri. Sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Menerima mereka apa adanya. Sebagaimana Tuhan menerima dan mengasihi. Kalau saat ini kami sebagai menantu, kami juga mau setia kepada mertua. Kami tahu Tuhan ketika kami diberikan keluarga yang extend, yang lebih luas daripada keluarga kami. Ketika kami menikah, kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan juga. Untuk kami dengan keluarga dari pihak suami itu memiliki satu keluarga yang makin saling mempengaruhi. Supaya keberadaan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Tolong ingatkan peran-peran ini supaya kami tidak jadi batu sandungan. Tapi setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Tuhan yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan akan terus berbicara. Firman-Mu tinggal tetap di hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.